Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Kali ini kita akan demokan cara untuk pembuatan pop-up belum bayar ya untuk layanan jasa website undangan digital. Nah, kali ini kita akan bikin pop-up khusus untuk para klien yang memesan undangan digital dengan ketentuan kita berikan hasil jadi dulu undangannya, baru mereka akan bayar. Namun pada kenyataannya ada beberapa klien yang ternyata mangkir dari pembayaran sedangkan undangannya sudah kita buatkan. Nah, solusinya adalah bisa kita berikan pop-up dengan tampilan yang seperti ini. Jadi kita bisa berikan ya pop-up belum bayar seperti ini, sehingga nanti bisa kita batasi tampilannya ya, walaupun dia bisa scroll, nanti kita bisa batasi apakah ini bisa di close ya pop-upnya atau dia harus menghubungi. Kalau di close bisa aja di bagian sini kita klik close, nah maka dia akan bisa buka undangannya. Tapi kalau memang kita tidak mau nanti itu di close, maka kita bisa atur nanti seperti apa ya, sehingga dia saat membagikan maka bagian pop-up, nah tampilan seperti ini dia tidak akan muncul bagian tombol close-nya, kecuali nanti bisa kita atur dengan beberapa bagian detik atau dia klik di bagian lain maka bisa ketutup. Nah, untuk pengaturannya ya, pertama nanti kalau Anda mendapatkan file khusus untuk JSON-nya, nanti di bagian sini ada bagian template. Lalu kita ke bagian sini, bagian template, tinggal Anda import saja di bagian template khusus untuk pop-up yang akan kita berikan ini ya. Jadi di bagian sini tinggal kita klik import, nanti choose file dan Anda akan import. Nanti di bagian pop-up dia akan muncul. Nah, lalu di bagian sini akan ada pilihan pop-up belum bayar ya. Anda bisa tinggal import di bagian sini dan pastikan type-nya itu adalah yang pop-up. Oke. Nanti tampilan editing adalah yang seperti ini. Tinggal Anda klik aja di bagian sini edit with Elementor, nanti akan diarahkan ke bagian halaman ini. Yang perlu Anda atur adalah nanti di bagian sini koper undangan dia pasti akan merujuk ke bagian post title. Jadi di bagian sini kan post title-nya adalah demo WDP. Nah, jadi kalau kita perhatikan nanti di bagian post, nah lalu kita demo by categories ya, kita sorting, kita filter. Nah, itulah enaknya ketika kita bikin undangan di bagian posting. Jadi di bagian kategori ini kita bisa atur, oh ini untuk orderan undangan digital, misalnya bagian sini, kita klik bagian sini, dia nggak muncul nih. Nah, kenapa nggak muncul? Karena di bagian sini belum kita atur bagian pop-upnya. Misalnya ini udah bayar ya udah hilang, tapi kalau di bagian sini dia belum bayar, maka nanti kita bisa atur ya bagian khusus untuk pop-up-nya itu berdasarkan kategori. Nah, sebelumnya kita edit dulu di bagian sini. Ini kita edit bagian sini post title-nya, ini teksnya ya, bagian sini tinggal Anda atur aja, sesuaikan. Lalu di bagian sini ini file loti ya. Nah, jadi tinggal Anda download aja di bagian loti files kalau tidak muncul. Nah, lalu di bagian sini ini kita gunakan dengan WhatsApp button yang dari Wedding Press. Jadi tinggal Anda atur di bagian sini khusus untuk WhatsApp number-nya, sesuaikan dengan nomor CS Anda ya, bukan dengan default yang kita berikan seperti ini. Karena kalau bagian sini ya kembali ke bagian CS-nya Wedding Press. Nah, jadi tinggal Anda atur bagian WhatsApp number-nya. Oke, kalau sudah ini tinggal kita atur di bagian klik ya, atur di bagian display condition. Nah, display condition dia akan menyesuaikan dengan tax, sehingga kita bisa ngatur di bagian taxnya itu misalnya tax dengan belum bayar. Nah, pembuatan tax itu ada di bagian sini. Kita ke bagian post, bagian sini ada tax. Nah, kita bikin dulu bagian taxnya. Nah, misalnya bagian sini sudah bayar ya, seperti itu aja. Kita kasih slagnya misalnya seperti ini, sudah bayar atau belum. Nah, oke. Nah, misalnya dia belum bayar, kita taruh bagian sini. Misalnya ini kita ke bagian post lagi. Nah, ini kan tadi kan belum ada pop-up ya. Jadi kita atur kategorinya undangan digital, kita filter. Nah, kita lihat misalnya undangan Dewa Dewi, kita klik edit. Nah, lalu di bagian tax ini kita tinggal atur nih. Nah, kita tinggal klik aja di bagian sini, lihat, atau kalau misalnya belum muncul, ya tinggal kita ketik aja di bagian sini. Nah, ini kan ada belum bayar, kita klik. Masuk ya taxnya. Nah, oke, kita update. Ini kan taxnya belum bayar, kita coba refresh. Nah, dia akan muncul ya. Nah, ini pengaturannya itu ada di bagian sini. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kita kembali, save close dulu. Nah, kita kembali ke bagian pengaturan editing dari Elementor. Untuk pengaturan triggernya itu ada di bagian display condition ya. Kita klik segitiga ini, lalu kita pilih display condition, kita atur di bagian conditionnya. Nah, conditionnya itu adalah di bagian yang akan ditampilkan, yaitu di bagian singular, kita pilih yang bagian in text. Nah, jadi di bagian text kategori kita pilih bagian sini yang tadi bayar ya. Jadi yang di bagian tag yang belum bayar. Nah, ya, jadi seluruh postingan yang ada tax belum bayar, maka dia akan ditampilkan pop-up yang ini. Oke. Lalu di bagian trigger, nah, jadi di bagian trigger ini kita atur nih, apakah dia saat awal dibuka undangan ataukah nanti beberapa detik. Nah, misalnya kita atur di bagian 1 detik ya, 0,5 lah, 1 aja deh, 1 detik dulu.
baru dia akan muncul. Bisa aja seperti itu. Tapi kalau memang mau langsung muncul, kita kasih 0 aja. Oke. Lalu di bagian sini advanced rule-nya ini abaikan aja. Nah, jadi yang diatur adalah condition dan trigger. Oke, kita save and close. Nah, selanjutnya di bagian pop-up setting, bagian sini kita klik bagian pop-up setting ya, lalu ke bagian tab advance. Yang Anda atur adalah bagian close pop-up. Ini kan ada nih close pop-up ya, tombol yang ini. Nah, di bagian close pop-up ini apakah kita mengatur tombol close pop-up-nya atau enggak? Jadi bisa di close atau enggak? Nah, jadi kalau kita ngatur misalnya sekitar 20 detik baru muncul close pop-up, ya udah. Nah, baru bisa di close. Tapi kalau memang kita mau nggak muncul tombol close pop-up, maka di bagian pop-up setting ya, di bagian sini close buttonnya ini kita hilangkan. Nah, jadi dia nggak bisa di close nih. Nah, kenapa nggak bisa di close? Supaya dia bayar dulu gitu. Nah, jadi nggak usah dimunculkan bagian close buttonnya. Kembali ke bagian advance. Nah, di bagian sini ya, ketika ini diklik di area luar, maka dia akan terclose. Nah, untuk menghindari bagian itu, maka kita ambil yang bagian sini, pop prevent closing. Ini kita yes kan, ya. Page scrolling biar aja dia bisa scroll nanti, supaya dia bisa lihat undangannya. Dan di bagian avoid ini jangan di yes kan. Nah, jadi bagian sini 3 bagian ini nggak usah di yes kan. Kalau sudah kita update. Oke. Nah, ini kembali ke bagian sini. Misalnya bagian sini deh kita refresh. Nah, jadi dia nggak bisa di close walaupun dia bisa lihat nih ya. Nah, jadi supaya saat disebar orang-orang tahu nih tamunya, oh ternyata yang pesan undangan ini belum bayar. Nah, jadi dia salah satu cara adalah hubungin CS undangan, dan ketika ini diklik maka dia akan diarahkan ke bagian khusus untuk konfirmasi pembayaran. Nah, enak kan? Nah, jadi bagian sini juga kita bisa atur nih, padahal bagian sini ambil open new windows ya. Ini kita update lagi. Nah, gimana kalau dia udah bayar nih? Nah, misalnya dia udah bayar, ini kan tadi masih ada ya. Nah, bagian sini dia nggak bisa close ya, kecuali dia klik bagian sini. Nah, gimana kalau ternyata dia udah bayar? Nah, lalu kita ke bagian postingannya, kita tinggal hapus aja bagian taksnya. Kita klik, lalu kita update. Nah, jadi kita coba refresh bagian demo undangannya. Nah, bagian pop-up udah hilang. Nah, jadi inilah cara untuk pembuatan bagian pop-up belum bayar, khusus untuk layanan undangan digital jika ada klien yang ternyata menunda pembayaran sedangkan pengerjaannya sudah selesai. Jadi Anda bisa dapatkan nanti di bagian file JSON-nya di member area pembelian Wedding Press. Oke, silakan dicoba. Semoga video ini bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press.